Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, penonton setia channel Mbah Kendil Jopo Montro. Pada malam hari ini saya sudah bersama Mbah Kendil lagi. Kita akan membahas tentang meditasi atau yoga brata atau topo broto. Jadi memang untuk menjalani sebuah meditasi harus melalui beberapa cara. Nah ini yang kadang orang tidak tahu. Jadi tidak tahu gimana caranya meditasi, fungsinya bagaimana. Itu kita akan membahas pada malam hari ini dengan Mbah Kendil. Mbah Kendil, ini saya mau bertanya cara-cara meditasi, tapi bukan yang lain Mbah, khusus Mbah Kendil. Jadi cara-cara ala Mbah Kendil seperti itu. Bagaimana caranya, terus kegunaannya untuk apa, terus itu kan memerlukan semua bagian tubuh, entah itu mata, telinga, hidung, terus gerakan. Itu gimana Mbah fungsi-fungsinya itu tolong dijelaskan secara rinci gitu Mbah. Tentang meditasi atau yoga broto atau topo broto. Iya. Kalau besar namanya topo broto. Kalau kecil ya namanya meditasi itu kecil. Jadi kita memusatkan pikiran. Yang sederhana dinamakan meditasi. Kalau besar itu topo broto atau yoga brata. Topo broto itu pasti di hutan belantara Mbak. Iya. Meditasi itu di rumah-rumah biasa bisa. Sebelumnya kita menguraikan, kita tidak bisa menjabarkan dari pelajaran orang lain, karena saya hanya bisa menjabarkan dengan apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan. Iya. Iya, ya. Iya. Jadi kita tidak studi banding ke area orang lain, kita tetap ngobrol-ngobrol dengan kapasitas kita sendiri. Ya. Sebelumnya kita membicarakan tentang apa yang sampai pertanyakan, yaitu yoga broto atau meditasi, kita pilih dulu yang namanya manusia itu apa. Manusia itu apa? Manusia adalah hamba Allah yang paling sempurna. Iya. Yang pertama. Kemudian manusia itu dibagi dua. Apa Mbak? Jiwa dan raga. Iya, iya. Raga adalah merupakan ornamen alat-alat manusia seperti tangan, kaki, telinga, kuping, batuk, lambung, perut, jantung, dan sebagainya. Itu merupakan raga. Kemudian kalau jiwa adalah sukmo, roh, nyawa, hatmo. Itu merupakan jiwa. Itu terpisahkan. Antaranya seperti kurungan dan mano. Sangkar dengan burung. Sangkarnya adalah rokok, burungnya adalah sukma atau jiwa. Iya. Itu dulu. Jadi kita membicarakan yoga broto, kita melipaskan yang sederhana dulu, jiwa dan raga dulu. Jadi nanti kita bisa menggunakan tata cara raga kita dan sukma kita, itu Mbak. Iya. Kemudian raga kita jelas ini seluruh tubuh ini. Jiwa, sukma, roh, hatmo, dan nyowo. Ya, itu ada 4 jalur. Kita membedakan apa sukmo, apa nyowo, apa roh, apa hatmo. Itu saja kan kita perlu proses yang panjang. Sulit Mbak. Kalau kita bicara seperti itu, kita di media cetak seperti ini, maka kita jangan-jangan nanti kan nggak sampai, nggak teko pikirannya. Iya. Terlalu jauh gitu Mbak. Iya, Kita iya. yang simpel-simpel saja, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah itu. Kemudian untuk teknis-teknis yoga broto, yang pertama adalah kebersihan hati. Ini kalau saya begitu Mbak. Iya. Jadi kita melangkah mendekatkan diri kepada Allah SWT atau Gusti Kang Maha Suci, atau Gusti Kang Maha Tunggal, atau Gusti Kang Maha Agung, Juang Widiwa Sesa, yang menciptakan jagat raya seisinya itu. Yang pertama adalah dengan kebersihan jiwa dan raga. Artinya jiwanya harus bersih, raganya harus suci gitu. Iya. Jadi kita bersihkan jiwa dan raga. Hatinya harus bersih, raganya juga bersih. Yang pertama itu. Yang kedua adalah teknis-teknis patrap broto. Patrap adalah tindakan atau cara. Caranya orang untuk yoga broto. Nah, kemudian yoga broto sebelum kita lakukan adalah kita harus mengerti fungsi-fungsi perabot-perabot yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Seperti misalnya sedulur papat lima pancer. Kemudian sedulur yang berupa nafsu katang perkara, alwamah amarah supiyah mutmainah. Yang kedua ada lagi yang kita sebutkan kakang kawah adi-ari. Iya. Itu kan perabot-perabot kita yang kita kaweru itu. Sebelum melintas yang lain itu dulu perabot kita yang kita pelajari dulu gitu. Yang kemudian kita menaik lagi kita ada
Baban Hawa Songo. Baban Hawa Songo adalah ornamen kita yang terletak pada bolongan songo. Meripat loro, irung loro, kuping loro, di total semua itu ada 9. Ya, 9 itu yang perlu kita pelajari dan kita tapani. Kita pelajari dan kita tapani, dan kita bekteni, itu dulu. Kemudian selain babakan Hawa Songo, kita mempunyai yaitu panca indera. Panca 5, indera sudah mencakup, sudah kasebut. Iya. Namanya indera. Jadi punya 5 indera. Ya, panggondo, pangocap, pangroso, pangrungu, paningal. Ada 5 itu. Iya. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi kita bicara yoga broto, aku mau meditasi piye? Iya. Aku mau topo broto yang bagaimana itu? Jadi sentralnya orang topo broto yang pertama adalah kuncinya hanya hatinya bersih, itu saja. Arep topo broto ning jero nek kawat condro dimuko, nek kelakuane enggak resik gak iso dadi. Iya. Apa mau dadi yo jin yang mari sakti, jin sing mari pinter, bukan Allah yang mari pinter atau Allah yang mari memberi perkasa, memberi kekuatan yang dasar. Itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian teknis-teknisnya, yang perilakunya harus baik, ucapannya harus baik, hatinya harus bersih, pengamalan-pengamalan tindakan setiap harinya harus baik. Yang pertama itu. Yang pertama, yang kedua, yang di pengamalan saja. Misalkan kita menjadi orang pintar, orang berguru, ngerti ilmu, ngerti kamroh, ngerti apa itu kejangan-kejangan yang ada. Tapi sama orang tuanya saja berani. Iya. Bagaimana itu? Terkenal di mana-mana, ya. Sama anaknya tidak mau mendidik, tidak mau mengasuh, tidak pernah mengkasih uang, sama orang tuanya berani, tiap hari ngerasani uang, mencelakakan orang. Ya, kita terus topo broto yang mana? Iya. Makanya kita sebelum menjalani ke topo broto itu saja, mari kita tata serapi-rapi mungkin. Andai kata kita bikin rumah, sebelum kita bikin rumah, kita beli tanah dulu. Iya. Kalau iya, dasarnya dulu kita beli tanah bersertifikat. Iya. Karena kalau rumah sudah jadi, nanti di komplainnya punya tanah, nanti bar rumahnya. Iya. Paham Mbak Semen? Iya, paham Mbak. Jadi dicari dengan teknis yang pertama adalah kita harus beli tanah dengan bersertifikat atas nama kita sendiri. Iya. Yang pertama. Yang kedua, kita laporan ke desa bahwa tanah ini ada milik saya. Iya. Setelah itu kita mendatangkan atau memiliki modal yang setimpa sesuai dengan bangunan. Iya. Jadi kalau kita membangun rumah, uangnya sedikit, bangun rumah itu nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kemampuan kita kecil kok akan menjadi apa itu cita-cita yang besar, nggak bisa. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan pengamalan. Mau belajar meditasi selimang dino, kok arepe ngesatin segoro, apa ya iso lah Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sinau nih si telung dino, cita-citanya arepe nguntur nih bumi, nggak bisa. Iya. Makanya prosesnya yang panjang, kita harus beli rumah dulu, kemudian cari modal saya berapa. Kalau modal saya misalnya ada 3M, berarti bangunannya sudah bisa tingkat 1 atau 2 mau 3M. Yeah. Kalau uangnya 200 juta paling ya sak tangkap, tapi juga cekli dan rapi. Jadi kita sesuaikan aja dulu. Yang pertama, yang kedua, selanjutnya itu terus apa kalau sudah punya modal, kemudian kita tata. Bahan-bahannya beli di mana ini nanti? Bangunan rumah itu beli di mana ini? Kalau di sana murah apa mahal, di sini mahal apa murah? Itu carinya saja kan milih toko itu. Toko yang disiplin, toko yang tidak menipu. Yang pertama, berapa yang kita datangkan itu? Yang kedua, yang kita percayakan belanja siapa? Kemudian yang mengelola barang-barang di situ siapa? Terus tukangnya siapa? Terus kemudian yang menggambar bangunan siapa? Apa ya Mbak yang namanya arsiteknya siapa nanti? Proses pembuatan rumah itu nanti berapa bulan yang kita perlukan? Iya. Seperti itu meditasi Mbak. Jadi nggak semudah kita meditasi selingkuh gini, nggak mudah. Harus ada patrap palembah sing bener. Iya. Sembah cipto, sembah roko, sembah kabu, dan sembah roso. Kita pegang dulu. Apa sembah cipto, apa sembah roko, apa sembah kabu, apa sembah roso, apa roso. Roso ki apa? Nah, rasa saja dibagi 3. Rasa rasane rasa, rasa rasane rogo, rasa rasane rasa sengkang sejati. Iya. Rasa dibagi 3. Rasa rasane rasa, rasa rasane rogo, rasa rasane rasa ingkang sejati. Itu gimana, Mbak? Nah, itu nanti pembicaraan terlalu jauh, Mbak. Kita nanti temanya kan caranya meditasi tuh. Oh iya. Ini nanti kan kita kontennya nanti kan masih panjang. Ya nanti dibuatkan sendiri. Nah, iya, nanti kan kita kalau ini kita kupas semua nanti tujuan kita untuk caranya meditasi atau berarti hilang nanti. Iya.
Nah, itu nanti kesempatan nanti bisa diojeki kapan nanti kita ketemuan lagi itu Mbak. Iya, iya. Kita tiap malam bisa menyajikan kepada teman-teman sesuai dengan ala Mbak Gendil, ala saya. Jadi saya nggak bisa mempelajari teknisnya orang lain Mbak. Iya. Kalau saya mempelajari teknisnya orang lain, nanti kalau malah salah-salah jadi permasalahan besar nanti malah. Iya. Jadi kalau teknis saya sendiri, teknik dewa punya potensi ganggu dan digerusui Mbak. Sesuai pengalaman. Iya, itu loh. Berhasil dan itu urusan saya. Iya. Karena itu selama saya belajar itu mempelajari ilmu-ilmu saya sendiri, hasilnya saya sajikan sendiri untuk menolong saya sendiri. Iya. Jadi tidak mengganggu kapasitas orang lain, itu loh Pak. Nah, teknis Yoga Broto yang pertama hatinya harus bersih, tindakannya harus bersih, kemudian didasari dengan dua hal. Yang pertama, luwe. Lapar. Luwe ini weteng. Temen diarahin luwe ini kan lak ngombe dan sebagainya lho Kak. Jadi misalkan poso mutih. Nah, saya sudah poso mutih. Lah poso mutih pangan tahu. Tahu kan rupanya putih, susu. Tentu kenyang itu kan putih loh. Iya. Yang dimaksud poso mutih itu yang menghilangkan rasa. Putih yang tidak ada rasanya seperti air putih, nasi putih. Iya. Lah ngerawat jenenge enek wong ngerawat mie patang bungkus, ndoke 5. Tahunnya 10 ya arep ngerawat ngono kuwi. Yang dimaksud ngerawat 1 hari 1 kali, misalkan pisang ya 1, misalkan pohon 1 hari 1 malam. Iya. Jadi teknis-teknisnya berpuasa itu Mbak. Jadi ngerawat yang modelnya misalkan mie 5 ungkus tahu 5 lapis kemudian ditambah kentang dan sebagainya. Kalau perut enggak warak gitu. Jadi percuma Bang ya. Ya, namanya topo ngerawat itu topo ngurang-ngurangi, topo nih wong prihatin itu. Iya. Nah, gitu. Itu membicarakan tentang ngeluwek nih batang riyen. Iya. Yang kedua, dasarnya kita harus seneng melek. Jadi wong topo broto lek turu ora iso dadi. Iya. Ngono kas topo bismillahirrahmanirrahim. Topo broto nek sore wit ngene kok wis ngene lho itu gimana ini? Lah itu gimana? Iya, iya. Ya kita harus paksa itu. Kita latihan dulu sebelum topo broto, kita latihan dulu melek. Iya. Setidaknya 7 hari 7 malam tidak pernah tidur. Siang tidak tidur, malam tidak tidur, terus latihan terus. Iya. Kalau bisa semakin lama semakin bagus. Kadang gini Mbak, orang itu kalau bisa begadang kalau ada temennya, itu gimana? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Namanya kita tuh sombong sama Tuhan. Sombong sama Tuhan ren kancane itu. Ren kancane ini qoblul minanas, qoblul minanas. Ini kan qoblul minallah dan qoblul minanas. Iya. Jadi nggak perlu butuh teman. Karena kita mati nanti dipanggil hanya 1 orang juga. Gitu. Kalau menghadap pada Tuhan hanya sendirian, Pak. Iya. Paling-paling di perabot-perabot tertinggal di dalam bumi. Sukma yang kita ambil, yang diambil hanya sukmanya saja. Gitu. Jadi geni baliknya geni, banyu baliknya banyu, lemah baliknya lemah, gitu. Angin baliknya angin. Yang diambil hanya sukma kita, itu loh. Jadi meskipun begadang sampai beberapa hari, tapi kalau misalkan guyonan karo kancane, masih gojekan sama temannya, kan biasanya kalau ada temannya tuh nggak ngantuk tuh Mbak. Ngantuk itu bukan syaratnya orang yoga. Bukan syarat orang tawa berata. Topo broto saja itu yang pertama adalah teori laku. Iya. Saat dulu topo broto ngelakon sih laku, topo ngedan, topo laku, topo kambang dan sebagainya. Terus topo ngulandoro. Iya. Topo ngulandoro itu topo melaku sak paran-paran sing tanpa nggawa sangu. Melaku sak nggon sing ora oleh nggawa sangu. Pemendayo mewong dingoni dipangan ora kena njaluk. Iya. Itu saja tidak hanya 1 tahun, bahkan 10 tahun. Sebelum ketapa berata itu dulu yang kita lakoni. Iya. Saya pernah melakukan seperti itu Mbak. Saya mengajuk sana jalan kaki di tengah-tengah bulan musim hujan. Saya ndayo ke rumahnya orang. Yang punya rumah masak saya yang masak enak. Dipanggil suaminya, dipanggil anaknya. Setelah selesai, dia ingin kembali ke sawah. Saya nggak dingoni. Padahal saya lapar, nggak bawa sangu Mbak itu. Iya. Tapi lakunya seperti itu, nggak boleh marah. Itu berbulan-bulan bertahun-tahun. Itu dasar-dasar untuk topo broto. Iya. Ngresiki awak dhisik, nentremne awak dhisik, matrapne awak dhisik. Nah, setelah perilaku seperti itu, teknik seperti itu sudah dilakukan, baru kita latihan di rumah. Iya. Latihan di rumah. Nah, misalkan kita duduk. Nah, kalau saya melatih murid saya, Mbak, melatih topo broto. Iya. Kamu besok topo broto latihan. Saya ngajak murid saya letakkan di sumur itu. Sebelum ke sumur saya tak ceritanya mau mati dulu. Saya ngerikan dulu. Jadi kamu ke sumur, saya tak tidur. Saya nggak tidur itu. Iya, tetap mengawasi. Nah, terus akhirnya bahwa kamu harus meditasi, lepaskan pikiranmu, kamu kiblat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Terus kemudian dia sedekah seperti ini. Saya mengambil lengser gembreng. Iya. Tak uncale mak breng belayu lah. Itu berarti belum lulus. Iya. Tak uncale mak breng paket ini lho. Tapa broto ki tanpa obat tanpa apa lho jaket ambrek dilakoni, Mbak. Fokus, Mas. Fokus ambrek bumi jebret mati dilakoni. Tapa broto. Lek sik kaget berarti sik wadake sik ketok. Jadi yang namanya Topo Broto itu harus fokus menyerahkan diri kepada Tuhan. Apabila topo kita mati, dipanggil keadaan mati, nggak masalah, jadi niati kok. Iya. Nah, jroning alam keraminan, ini dari sifat-sifat dari Topo Broto. Yento siro Topo Broto jroning alam keraminan. Rami yo ngomong-ngomong ini, Pak. Iya. Wong tukaran, so brambring kan rami toh. Silmo jroning alam neng kaya matu, ning kaya banyu. Jadi ini darane mak watu ya ora obah. Iya. Wen geger watu ya ora mletik. Ning kaya banyu bening seperti banyu, seperti kaca saking beninge kaca. Iya. Sing ning atine arep pikirane, lek neng kuwi wadake tubuhe. Iya. Itu yang pertama itu. Jroning alam keramian kudu ning awas lan eling. Eling karo sapa? Eling harus gawe urip. Iya. Bahwa kita itu melakukan ini karena Allah, karena Tuhan gitu. Yeah. Nah, teknisnya seperti itu. Nah, kemudian kalau patra-patra sudah kita sembungan, kita harus mempelajari channel-channel kita yang ada di dalam tubuh. Channel-channel kita yang ada di dalam tubuh, perabot-perabot tadi. Yeah. Nafsu batang perkara, badan bawa songo, sedulur-sedulurnya itu, yaitu sukma, jiwa dan raga. Yeah. Ragane prabot, jiwane sukma nyawa, terus roh hatma dipelajari dulu. Hatma itu siapa, roh itu apa, sukma itu apa, hatma itu seperti apa, kita pelajari. Pelajari kepada orang-orang yang pintar, tanyakan. Kalau ada orang pintar tanya, Pak yang dinamakan hatma itu apa, Pak? Pak yang dinamakan sukma itu apa, Pak? Pak yang dinamakan roh itu apa, Pak? Tanyakan. Iya. Terus kemudian yang ditanya sukma itu apa, Pak? Bidane sukma karo nyawa ya apa, Pak? Nyawa karo roh bidane apa, Pak? Tanyakan. Loh, kalau tidak bertanya kan sesat di jalan. Ya enggak tahu. Enggak tahu nanti. Iya. Makanya seperti konten seperti ini kita berputar untuk gosokan gambar. Apa yang saya pelajari itu nanti kan bisa dipelajari di dalam media gambar seperti itu. Iya. Enggak bertele-tele golek konten wis ndelok tok mak ceklek wis enek pitutur, enek teknis-teknis tertentu. Itu ala saya tuh. Iya. Saya tidak melibatkan orang lain, ilmu dari orang lain, Pak. Ilmu yang saya miliki, saya pelajari, sing selama ini tak simpan, tak encep di dalam hati, tak percaya nih itu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kita kembali kepada perabot-perabot dulu. Perabot kita pelajari jiwa dan raga tadi loh, Pak ya. Jiwa dan raga tadi kita pelajari. Kemudian fungsi-fungsi bahwa manusia itu mempunyai sesuatu yang sangat aneh sekali. Karena manusia itu merupakan makhluk hidup yang sangat sempurna. Sekarang tak contoh siji lek manusia itu aneh, pemirsa. Satu saja, enggak usah banyak. Kalau Anda mempunyai sebuah rantang atau misalkan itu apa ya, ember. Kalau sampean pakoni, sampean bolongi, terus dikasih air, kira-kira air yang kita masukkan ke dalam ember tadi kalau sudah dipaku bolong-bolong, airnya itu habis enggak, Pak? Habis, Pak. Bocor enggak? Bocor ya, enggak? Bocor. Tapi kalau kita itu ada Gusti Allah, diwe banyu misalkan sak gelas atau misalkan dikasih apa itu ya? Minum aqua. Air aqua dimasukkan kepada mulut kita, diterima oleh lambung. Bocor enggak, Pak, itu, Pak? Enggak. Nah, katanya ada bolongan 9. Iya. Kok enggak bisa keluar, Mbak? Amin itu kan bolong. Iya. Kenapa kok enggak bocor? Itulah kelebihan manusia atau makhluk hidup. Makanya manusia itu aneh sekali loh, pemirsa. Dan manusia itu seperti ini, kalau mempunyai ilmu yang dasar, sebelum saja sudah jadi api loh. Iya. Api. Manusia bisa mengeluarkan api itu. Tidak hanya jin pocong yang bisa mengeluarkan api. Karena kita punya anasir patang perkara, banyu, geni, bumi, dan angin. Iya. Kita mengeluarkan angin juga bisa. Karena di sini juga ada anasir patang perkara, Mbak. Nah, kita kembali itu nanti kapan kita kupas lagi. Perabot-perabot yang ada di dalam tubuh kita. Saya ungkapkan panca indera. Mata, telinga,
hidung, mulut, dan rasa. Gitu. Iya. Apa fungsinya mata? Meripat niku mata ini apabila tinggi melian siang dan malam dan siang yang tidak ada batas-batasnya, tidak ada hitung-hitungannya. Jadi nek topo broto lelaku rasa dihitungi. Wis aku mulai hitung dino gak perlu itu. Iya. Sak pole sak kapoke motor. Paham Mbak ya? Iya. Jadi telinga juga demikian, berusaha menapani kuping. Lek enek wong ngelok nih, enek wong mitnah, aja nesu. Iya. Lek kowe dipaido, aja nesu. Lek kowe direndani wong, aja nesu. Itu topone kuping. Topone irung juga demikian. Misalkan kamu mambu dengan taine wong loro, aja gila. Kowe mambu batang pitik, aja ngersula. Iki tapane irung. Iya. Tapane mulut juga demikian. Aja sok ngrasani karo wong, aja sok maido karo wong, aja mangan donyane wong sing dudu hakmu. Itu topone cangkem, topone mulut. Paham Mbak ya? Iya. Tapane edar juga demikian sama. Ya itu saya cari sudah lama Mbak, saya semakin tertarik Mbak. Itu gimana Mbak kelanjutannya? Ya. Kita bicarakan tentang fungsi-fungsi panca indera. Fungsi-fungsi panca indera. Panca itu ada berapa Mbak? 5. Indra sudah kasebut. Iya. Paningal, panggondo, pangrungu, pangucap, pangroso, ada 5. Sekarang kita contohkan puasanya mata, yaitu melek, Mbak. Iya. Deloken barang sing apik tok, aja ndelok barang sing elek. Contoh, upamane ndelok mesum. Iya. Wong kita sebagai itu ahli tapa berata ndelok mesum. Hindari itu. Lihat yang baik-baik, yang tuntunan-tuntunan yang suci saja. Itu posone mripat. Iya. Kemudian melek sing tanpa hitung-hitungan sak pol-pole, sak kuat-kuate. Kekuatan mata nanti di suatu saat nanti, kalau kita sudah berhasil untuk mempelajari panca indera, misalkan ada orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kulo nyuwun pirsa, bapak kulo pun sakit 7 tahun. Iya. Tapi 7 dino niki pun mboten saged omong, ambekane teng gulu. Lah niku perlu kulo beto teng rumah sakit apa mboten? Niku kinten-kinten tasik dangu napa mboten niku gesangipun. Karena napa? Lek niki mungkin kula beto teng rumah sakit samar kula niku mungkin terus malah mboten mari. Yeah. Lah mongko musyawarah saking keluarga kula nek saged nggih dipadosi banyu bening. Lek urip yo ben urip, lek panjang ora urip biya Gusti kersane ngulungi tanduranipun. Yeah. Terus jawabane dhewe piye ora ndek jawaban. Dadi sesepuh itu. Yeah. Kalau duwe murid tekon ngono lek jawab terus piye? Nah, makanya kita uraikan di sini. Jawabannya gimana? Kalau mata ini sudah terbiasa untuk prihatin, truk motor itu enggak goro, memberi hadiah kepada kita itu enggak. Yeah. Memberi hadiah, yang memberi hadiah itu mata, tapi perintah Allah dan malaikatnya. Beri jawaban itu orang prihatin, kasihan tuh. Ada orang minta tolong, main menang, merem, tiba-tiba ada panduso jalan atau patokan jalan. Yeah. Bambangnya itu Mbak. Kalau Pak Doso itu kan apa itu keranda mati. Keranda mayat. Ada maisan atau batu nisan yang berjalan. Ya. Itu kita tidak sulit-sulit, Mas. Nggak usah dicarikan obat. Diserahkan saja Sang Pencipta. Jadi nggak boleh ngomong, wah Mas, nggak mati. Orang oleh Mas, nggak boleh. Ya. Kita harus pakai kode etik yang sopan. Udah Mas, sekarang pulang saja. Budeknya pupusnya godong. Pupus kan mupus, wis pasrah aja yang itu. Wis ora usah digoro-goro, dinteni ae dijaluri sepuro sing kuwasa muga-muga di ngapura dosa-dosane. Iya. Artinya apa? Kita dengan mata diberi hadiah, kita merem roh mlakune maesan, roh mlakune pandosa. Kemudian melibat lagi dari panca indera mata, telinga. Hei, telinga, aku masani kupingmu, aku tak takon karo kowe. Iki lho enek wong takon. Bapak iki kok cara sedane iki piye kena ditambani apa ora? Iya. Wong takon wajib diwangsuli, ndak berarti kita merasa pinter, Mbak. Wong jenenge wong njaluk tulungi njaluk jawaban itu lho. Iya. Njaluk pencerahan. Kita harus menjawab. Benar dan salah urusan sing jauh urip, sing mesti diusahakan gitu, Mbak. Nah, telinga juga menjawab itu, Mbak. Karena kuping ini tahu dijak kangelan karo si A, mergo tukang prihatin. Malaikat perintahkan kepada orang itu. Beri tengoro, beri kode. Ternyata ada orang jerit-jerit, Pak tega timan, Pak. Nggak kasihan sama anak-anakmu, Pak.
Suaranya paling jauh seperti ada orang yang meninggal. Ya. Itu kodenya hadiahnya kuping. Iya. Nah, kemudian hadiah dari panggondo. Panggondo yang ada di hidung. Iya. Terus kemudian kita meditasi, plek gitu. Nah, ada petunjuk juga. Hei, malaikat, ini irungnya si A. Dulu pernah bertapa lama. Pernah ngelakoni topo brotoni irung. Panggondo ini benar-benar ditanya tenan. Iki ini mau jaluk tulung. Paringon bisikan. Berilah alamat. Ternyata pada saat kita diam diri, ada baunya mayat. Iya. Baunya minyak wangi. Baunya kembang kenongo. Itu pelampang itu sudah ada kematian. Ada rel-rel yang kira-kira berat untuk hidup. Karena manusia tidak boleh mengetahui mati dan hidupnya orang. Iya. Karena kita tidak punya kuasa itu. Iya. Isone mek gurung ramal. Dan upama ruwa tenan dilarang bicara itu. Tidak boleh, kualat itu. Iya. Kesiku dendonir mulai sing urip. Boten asal Mbak niku. Nah, dan masih banyak lagi itu kan contoh-contoh, tidak perlu saya babarkan. Itu salah satu contoh saja. Jadi kita berpuasa, kita bertapa berata itu tidak sia-sia, tetap diberi hadiah sama Sang Pencipta. Topo cilik, topo gede, poso cilik, poso gede, laku cilik, laku gede, kuwabe dihargai oleh Sang Pencipta. Itu Mbak ya. Yang pertama itu. Terus kemudian bagaimana cara-caranya untuk yoga broto? Kan pertanyaan itu. Ya sebelumnya tadi kan sudah saya kasih tahu, misalkan ada berpuasa, luwe dan sebagainya. Itu sudah ada terang tadi sudah kan. Sekarang penerapan saja, dalam topo rosok. Nah ini kan rosok belum ya? Topo rosok. Jadi panggodo, pangrungu, pangocap, paningal, pangrosok. Rasa dibagi tiga, rasa rasane rogo, rasa rasane rasane rasa sejati. Rasa rasane rogo itu bisa merasakan kejulino encok panas adem. Iya. Rasa rasane rasa manggone ning ilat. Iso ngrasane pedes, asin, gurih, legi, pahit. Nah, kemudian rasa rasane rasa sejati manggone ning ati. Contohnya ngene, lek awake dhewe nyolong duit wong bar tuku sate. Rasane ilang rasane priyena. Nggih. Ning barang sing duit menggoleki, duitku dicipuk si ameng wong rene. Teratapat deg-degan sing rasane yo. Ilang ndak sok rasane. Sing sok rasane rasa utawa rasa rasane rasa sejati. Di situlah. Jadi makanya sinaunya yang pertama yoga broto, latihan yang pertama adalah olah rasa. Bagaimana cara olah rasa? Gini pemirsa. Duduk saja, lepaskan semua, lepaskan pikiran, lepaskan otot, lepaskan angan-angan. Anggap Anda sebagai keluntungan yang tidak ada sukmanya. Jadi seperti ini. Nah, ini dibiarkan saja, misalkan ini ke depan ini. Nah, biarkan saja. Abah ini sudah lama, nanti gini lagi. Tetap biarkan saja. Namanya olah rasa, nggak ada digandoli, ini ditarik sini, berarti nggak olah rasa itu. Nggak ada dipaksa. Biarkan saja tubuhnya sampai gimana. Mau nengok ke sini ya biarkan saja. Yang penting tidak diminta. Itu harus lemas gitu. Lemas saja. Ya nggak lagi gandul. Rasa nggak boleh ditarik-tarik. Dibiarkan saja. Namanya ulah rasa ditarik ini berarti nafsu mana lo? Iya. Nafsu ini datang. Nyapa kok nengkler kali ngono. Itu nggak boleh. Nafsu harus lepas. Nafsu harus tidak boleh menguasai dengan patrap semedine rasa. Jadi mulanya ngomong ini jebret. Ini biarkan saja. Nah, terus ini. Sampai si hidung ini menatap pada bumi, ya biarkan saja. Nanti kan bangkit sendiri nanti. Tegak sendiri nanti. Musisinya tadi sekian, buat dicoba kan tidak percaya nanti. Kalau Anda seperti ini, coba Anda nanti, boleh mengiwang, kok mesti balik ini nek. Musiknya ini Gusti Allah. Berting ini, yang lemah, ya balik ini nek kok. Karena ditotok oleh si gaurip. Tubuh itu dikuasai sang gaurip, tubuh itu dikuasai sing dari raja ning urip. Raja urip yogi sejatine andar ben urip yogi sing gawe urip. Sing gawe urip sapa sing gawe zakat sak isine, sing notok awake dhewe. Dadi cara olah rasa ya dijaring ngene, Pak. Sampai itu pasti gerak, Pak ya. Pasti obat. Wong kene lulure nek belunge ya enggak mungkin to. Lha iku dijejeg ning ngene iki. Ngoe, malah iki jadi dudu apa? Wong apa kok beraction. Ini bukan apa, ini drama yang namanya ketoprak itu. Terus ada apa seperti ini. Itu bukan tapa yang melepaskan segalanya kehidupan kok. Lepas saja, tenang. Nah, biar nanti mengalun kemana arahnya. Lama-lama nanti sepertinya hilang ingatan.
Awal pertama adalah hilang ingatan, lek turu ora kaya turu, lek melek ora kaya melek. Terus munggah ketingkatannya diarani mati sajroning urip, urip sajroning mati. Ketoke mak urip. Kan kita hidup. Iya. Nek mati menghilang ora sadar sembarang-barange kok. Iya. Urip sajroning mati. Kuwi dhisik. Rasane piye? Rasane kaya semaput, kliung gitu. Iya. Liung-liung aja nggak sadar, liung-liung itu berkunang-kunang mata itu. Itu tandanya kita akan masuk dunia gaib, pemirsa. Jadi kalau sudah berkunang-kunang, itu sudah mulai didekati sama cahaya nur-nurnya Tuhan. Sudah mulai didekati itu. Iya. Kalau berkunang-kunang itu mulai kita akan memposisi satu, akan kerja antara sukma dan rogo itu nanti. Jadi liung-liung seperti orang berkunang-kunang dulu, berputar-putar itu nanti. Putar. Nah nanti kalau sudah itu nanti kita ringan. Kalau sudah naik lagi ya. Itu kita nanti sudah hilang, nggak ngerasa nih. Jadi upamane lungguh orang ngerasain lungguh, topo orang ngerasain topo, wis lali kabeh. Iya. Lali kabeh tuh. Akhirnya apa? Terus kita walaupun nanti berjalan, yang nonton bukan kita sudah. Ada yang nonton sendiri itu nanti. Yang nonton siapa? Kaki-kaki yang diberitakan oleh Allah nanti. Kena darah ini ngerogoh sukmo. Nah gitu. Makanya larinya orang Yoga Broto itu nanti ngerogoh sukmo, lepas dari kurungan kencono gitu loh. Karena itu yang udah tingkat tinggi. Iya, itu kan belajar mati Yoga Broto, jadi kan belajar mati toh. Latihan topo Broto mati wedi ora usah topo no. Iya. Ini topo wedi. Kamu sana topo kamu kayak mati aku. Enggak boleh kalau berani sudah bertapa mati diserahkan saja. Mati yo beni gitu loh. Itu seperti pengalaman saya begitu pemirsa. Sehingga ini saya petik sekian karena kita durasi jangan sampai panjang. Kalau panjang nanti yang nonton jemu kan. Iya. Nah, kita sedikit. Besok kita sambung lagi kan. Ini sudah yang cut yang terakhir adalah kalau sudah kita bicara rasa, sudah melepaskan rasa ya. Jadi ono gondo datang kagondo, ono wujudan datang kadulu. Iya. Ono gondo datang kagondo, ono wujudan datang kadulu gitu. Lengo kaya watu, ningo kaya banyu, jroning alam keramian, silem jroning alam ning awas lan eling, lepaskan rasamu, mbok piye caramu ubahmu jarno ae. Lek wis ngono jarak berapa jam, terlatih beberapa tahun, itu saja beberapa tahun bukan itu. Latihan seperti beberapa tahun enggak semudah. Kok sampe ngibati enggak bisa. Bertahun-tahun nanti, Mbak. Bertahun-tahun nanti kan sudah bisa, nanti akan ada seperti orang semampu berkunang-kunang. Nanti lah kalau berkunang-kunang berarti cahaya kita bersinar seret itu sehingga pada saat kita mengadakan yoga brata, jin setan ketakutan karena sudah dijaga oleh aura. Aura siapa ya? Kekuatan dari malaikat atau Tuhan itu sudah. Itu ada auranya. Dia ada sosok angin mengganggu, mentah tidak kuat karena cahaya kita sempurna. Seperti itu pemirsa ya. Sementara pengalaman saya begitu, kapan-kapan kita sembung lagi. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga nanti apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari berguna kepada teman-teman semua, termasuk berguna pada saya. Sebab gini pemirsa, dijaga tidak ada orang sakti, dijaga tidak ada orang pintar. Manusia semua itu lemah, tidak punya daya apa-apa. Seperti wayang. Wayang itu kalau bisa mabur seperti Gatot Kaca. Sakti tidak bisa dibunuh. Itu kan karena ada dalangnya. Karena dalangnya ya ada, wayang itu diletakkan sudah bodoh, tidak punya kelebihan apa-apa. Benda mati lagi. Jadi kita bisa punya kelebihan itu adalah titipan dari Sang Pencipta. Kita punya aji penerawang, kita bisa sakti, bisa menyembuhkan orang. Itu titipan. Suatu saat kita dijabut, kita menjadi orang yang bodoh. Pemirsa, saya tutup sekian, saya serahkan kepada Mbak Lulu karena durasi jangan sampai banyak nanti menjenuhkan. Ya, sekian teman-teman. Jadi itu apa yang perlu diperhatikan kalau kita mau bermeditasi atau yoga brata. Kemudian tadi juga ada cara-cara untuk melakukan yoga brata. Jadi nanti misalkan teman-teman mau belajar, dipelajari dulu dari awal. Kemudian nanti bertahap, Mbak ya. Yang penting ini jangan dilupakan. Ini adalah alam Mbak Kendil. Alam saya. Jadi kita tidak mempelajari atau tidak berguru kepada alam orang lain, ya.
seperti ini, Mbak. Jadi jangan dipersamakan. Lah guru saya kok nggak gitu. Lah ajaran buku nggak begitu. Ajaran wali nggak begitu. Ini nggak ada kaitannya pihak lain. Pihak saya sendiri. Ya, jadi ini sesuai Mbah Kendil, alanya Mbah Kendil tanpa menjiplak dari buku, menjiplak dari sana. Ini ala Mbah Kendil. Dan juga sesuai dengan pengalamannya Mbah Kendil yang sudah dilakukan. Jadi gitu teman-teman, terus ikuti Mbah Kendil Jopo Montro. Kita akan mengulas lebih dalam lagi pengalamannya Mbah Kendil. Kita akan sama-sama menguak sejatinya Mbah Kendil dan pengalaman-pengalamannya. Jadi Mbah Kendil ini membagikan pengalaman itu tanpa biaya teman-teman, tanpa minta biaya atau minta bayaran. Tidak gitu. mau dikasih. Ya tidak mau kalau dikasih. Jadi jangan sampai salah paham. Kita cuma ingin membagikan pengalaman yang pernah kita pelajari. Ya. Cukup sekian teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.